biasa nih, ya masih baru soal pertama nih. Aku bakal kasih kalian waktu 3 detik buat nyelesain ini. Yang udah tahu langsung ngomong. Yang ayo. Taruh di kolom komentarnya, kolom komentarnya. Yang Adam. Ini aku tunggu nih 3 detik. Ayo terus teman-teman, ramein kolom komentarnya coba. Yang udah tahu langsung aja ramein kolom komentarnya, jawab A, B, C, D, E. Aku jawab semua, ntar aku liatin. Kalau yang masih salah, nggak apa-apa. Semua salah benar itu biasa. Namanya kita juga masih belajar di sini kan ya. Ayo teman-teman. Aku hitung dulu dari 3 ya. 3, 2, 1. Titip. Iya, timernya mati. Oke, kita lihat jawabannya kalian apa kira-kira. A. Wah, ini kayak udah pada pintar semua nih namanya nih. Udah pada bener semua ini. Gak ada yang salah. Aku jawabin buat yang salah loh. Kalian udah pada pinter banget sih. Jawabnya udah pada bener semua. Tapi tetap kita bahas ya teman-teman. Do you think I'm dull? Dull itu artinya apa sih? Dull itu artinya adalah, aku tulis di sini, lack of intelligence. Lack of intelligence. Nah, lack itu artinya apa, Kak? Lack itu artinya kurang. Less artinya ada standar, nah dia di bawahnya nih. Di bawahnya standar. Nggak sama standar, apalagi ngelebihin. Coba kita analisa opsinya. A, dumb. Dumb ini artinya apa sih? Dumb itu artinya sama kayak lack of intelligence juga. Artinya, kayak dull juga. Artinya lack of intelligence. Nah, tapi kalau misalnya sama nih, kenapa dibedain ya? Bentar nih tulisannya astagfirullahaladzim. Tulisannya. Dull itu biasanya dalam penggunaannya lebih sering dipergunakan untuk mengatakan suatu hal ini tuh boring gitu loh. Suatu hal ini nggak menarik karena dia tuh di bawahnya suatu hal lain. Jadi kayak gimana ya? Oh, you're so dull. Lo tuh nggak asik banget gitu loh. Lo tuh boring. Sementara kalau dumb biasanya digunakan untuk mengatakan kata you're so stupid, kayak bodoh gitu, lebih ke intelijennya. Sementara kalau dull itu lebih ke personal kita, ke personality kita gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau intelijen itu artinya apa sih? Intelijen itu artinya adalah having high capacity. Having high capacity artinya dia tuh memiliki kapasitas yang melebihi orang lain. Kebalikannya dull ya, berarti ini antonimnya dong ya. Intelligent itu having high capacity. Nah, kalau C, brilliant itu artinya apa sih? Brilliant itu artinya adalah very bright. Sangat hebat, sangat keren. Nah, brilliant ini juga dalam penggunaannya kalian sering dengar dong pasti untuk memuji orang. Oh, that idea is so brilliant. Oh, you're so brilliant. Artinya, lu tuh hebat banget, keren banget, mantap deh pokoknya nih. Kayak kalian semua nih, you're so brilliant today. Oke, kalau D ini artinya apa? D ini sebenarnya ini semua mirip-mirip. Intelligent, clever, brilliant, intuitive. Cuma aku pengen bedain di sini. Kalau intelligent itu dia tuh lebih ke arah hal yang spesifik. Pinternya tuh spesifik, teman-teman. Misalnya, she's very intelligent in math. Dia sangat pintar di pelajaran matematika gitu. Sementara kalau clever itu pinternya itu untuk hal yang kita ini nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasain. He's very clever in communication. Dia sangat pandai berkomunikasi. He's very clever in socialize. Dia sangat pandai dalam bersosialisasi. Itu kan nggak bisa kita lihat ya. Kita nggak bisa kan merasakan komunikasi dia, nggak bisa kita pegang kan. Kalau intelijen kan kita bisa lihat, oh matematikanya dia 100, oh IPA-nya dia 100, oh she's very intelligent gitu. Itu bedanya ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Ntar aku lihat komentarnya. Enggak, Kak. Nih, nanti kalau ada yang mau nyatet, lanjut, Kak. Kasih aja ya PDF-nya di Telegram, soalnya ini tulisannya jelek banget, aku malu. Nanti aku kasih di Telegram yang tulisannya janji aku lebih bagus, lebih bagus ini. Oke, kita next question. Next question adalah, kalau tadi nyari sinonim, aku bakal di sini minta kalian nyari
Antonim, nggak anto doang. Antonim. Sama kayak tadi ya, karena ini masih cuma satu kata doang, aku kasih 30 detik. Ayo teman-teman, ramein lagi kolom komentarnya kayak tadi. Naik lagi kolom komentarnya. Ayo teman-teman, jawab A, B, C, D, E. Ayo, nggak ada yang jawaban yang salah, nggak ada yang jawaban yang... Ada sih jawaban yang salah, cuma kita nanti memperbaiki dari salah ke benar gitu. Itu namanya belajar. Oke teman-teman. Ayo, 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 ayo. Wah, ramai banget. Suka. 3, 2, 1. Titit, titit, titit. Tuh. Kita lihat kolom komentarnya. Wih, 60. Antonimnya. Tadi dijawab apa yang tadi aku salah lihat? Oh. Antonim ya, teman-teman. Anto ya. Enggak deh. Anjir, gue salah lihat. D. Aduh, nih dua soal udah bener. Udah sama-sama hebat kalian. Mantap lah. Oke teman-teman, kita bahas lagi ya. Magnificent. Magnificent ini, bentar. Aku matiin annotate-nya. Oke. This house is magnificent. Magnificent ini nih artinya apa sih, Kak? Kok ini? Nah, magnificent ini artinya adalah great in deed. Aduh, Kak, deed itu apa lagi? Deed itu artinya adalah action atau perbuatan. Jadi magnificent itu artinya adalah hebat dalam perbuatan. Sama aja kayak good, sama aja kayak excellent. Cuma magnificent ini istilahnya fancy word. Kata lebay, kata untuk menunjukkan hebat banget. Cuma tuh lebay ngomongnya gitu. Magnificent. Kayak wah banget gitu. Hebat, keren. Oke, coba kita lihat di sini. Opsi yang satu lagi kita analisa ya. Yang A. Clever. Tadi kan kita udah bahas ya clever. Tadi artinya udah bahas, tapi aku belum aku tulis. Clever itu artinya adalah resourceful. Pandai, tadi aku udah pernah aku jelasin ya. Kalau gigantic ini artinya apa? Gigantic ini artinya adalah more than usual. More than usual, sesuatu yang giant, sesuatu yang gede banget, yang kayak Bigfoot gede banget kayak Hulk gitu, itu namanya gigantic. Kalau yang C, splendid, shining, shimmering, splendid ini artinya adalah grand, atau kalau bahasanya itu mewah. Tapi bedanya sama-sama gede, sama-sama keren, sama-sama hebat kayak gigantic. Cuma bedanya kalau gigantic itu bisa kita pegang, gedenya tuh bisa kita pegang, kerasa di tangan. Tapi kalau splendid itu tuh mewah itu kan nggak bisa kita pegang ya, rasanya kayak kita rasakan aja, ini kok gede banget, ini keren banget. Nah itu namanya splendid. Kalau yang D, unimpressive, ini udah kelihatan ya. Ada impressive ya, artinya udah jelas berarti tidak impresif. Tidak impresif berarti aku tulis di sini not attracting, tidak menarik, tidak membuat kesan. Impresif itu artinya kesan ya. Impressive. Ya udah berarti ini unimpressive, berarti lawannya impressive. Berarti kalau kita lihat sini antonimnya yang mana nih? Magnificent. Antonimnya adalah yang D. Hebat kalian semua. Tadi udah bener jawabannya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Enggak, Kak. Nggak ada. Enggak, Kak. Oke. Lanjut lagi ya. Maaf Kak, motong. Kenapa? Oke. Buat yang pertanyaan sebelumnya, buat intuitif ya, kalau nggak salah. Itu gimana Kak? Apa? Buat yang pertanyaan sebelumnya, ada satu pilihan yang belum kebahas ya kayaknya. Buat intuitif ya? Oke, thank you. Sama aja kayak sebenarnya sih yang kayak tadi aku jelasin. Ini semua tuh artinya smart. Ini semua tuh artinya pinter. Jadi intuitif itu kalau bisa dibeda-beda.
Sebenarnya artinya sama semua nih, pinter. Cuma kalau misalnya kita akal-akalin aja, beda-bedain aja nama artinya itu. Aku bakal tulis sih ini di sini, readily learn. Artinya dia udah paham banget suatu materi. Artinya dia udah paham banget tentang suatu hal. He's very intuitive in cooking. Dia udah paham, pandai, hebat, maknyos dalam memasak. Itu artinya sama aja kan, semua smart. Tapi ya beda-bedain dikit lah gitu. Oke, Kak. Then how to use it in the sentence? Gimana diaplikasikan dalam kalimat itu, ada ketentuan apa gitu enggak? Enggak sih. Sebenarnya kalau kamu pakai kayak clever di math, kalau clever buat dipakai di intelligent apa-apa juga ya nggak masalah. Cuma kan ya biasanya tuh kalau dalam native speaker gitu, mereka biasa mempergunakannya begini. Tapi kan kita bukan native speaker, jadi kita juga bebas dong mempergunakan sesuai apa yang kita mau. Ya nggak sih? Oke, Kak. Thank you. Ini belum aku jawab ya. Astagfirullah, yes. Ini aku jawab A ya, tadi sesuai kayak teman-teman bilang. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3, Russian researchers. Oh, ini udah mulai bahasa ya. Jadi nih teman-teman, kalau misalnya nanti di UTBK itu nggak bakal ada tulisannya sebaris gitu. What is the synonym of this? What is the antonym of this? Nggak bakal kayak gitu. Nanti tuh bakal ada teks yang lumayan panjang, 3-4 paragraf. Kalian diminta cari satu kata aja sinonimnya. Tapi kalian harus biasakan dengan kata-kata ini. Closest in meaning. Closest ini artinya apa, Kak? Closest itu artinya terdekat. Close itu artinya dekat, closest terdekat gitu ya. Nah, closest in meaning berarti artinya kata apa yang paling dekat. Nah, aku mau cari di sini the word efficacy. Efficacy. Oh, di sini. Russian users believe that efficacy. Oke, sama kayak tadi lagi. 30 seconds, everyone, to answer this question. Come on. Give it a try. Give it a try. Give it a try. Ih, hebat banget sih. Kalian udah pada tahu sih jawabannya? Aku sebel deh. Jadi aku cari soal yang lebih susah ya. Ih, kalian curang. Kalian hebat banget sih. Oke, aku hitung mundur dari 3. 3, 2, 1. Ini mau ganti ringtone alarm. Efficacy. Oh, jawabnya A semua. Ih. Jawabannya bener semua dong. A semua. Ih, hebat banget sih kalian. Very intuitif deh. Oke, kita bahas aja lagi teman-teman. Efficacy. Efficacy ini artinya adalah, kalau aku tulis di sini adalah producing effect. Kayak kalau misalnya kita lihat di teksnya ya. Russian researchers believe that the efficacy of the garlic preparation is due to garlic's high content of sulfur compounds. Peneliti Rusia percaya kalau misalnya manfaat dari persiapan garlic itu karena garlic memiliki high content of sulfur compounds. Gitu ya teman-teman. Kalau di teks ini. Coba kalau kita analisa satu-satu lagi. Opsi jawabannya. Effectiveness. Effectiveness ini artinya apa sih? Effectiveness itu artinya adalah how well is something. How well is something. Atau sebuah parameter untuk mempertegas seberapa bagusnya, seberapa berjalannya suatu hal terjadi. Itu namanya effectiveness. Kalau kita lihat yang B, use. Use ini tuh artinya banyak ya. Ada bisa kita tulis take, atau bisa kita tulis hold, atau deploy, itu semua sama ya. Use artinya mempergunakan, menggunakan. Kalau consumption ini artinya konsumsi. Artinya konsumsi. Aku bakal tulis di sini consuming. Jadi dia adalah kata benda
dari kata kerjanya consuming. Jadi ini kata kerja, verb, ini kata benda, noun. Gitu. Kalau yang D, result. Result ini artinya adalah consequence. Hasil. Atau konsekuensi dari suatu action atau suatu hal yang terjadi. Kalau yang terakhir strength. Strength itu adalah kekuatan. Kekuatan berarti dia itu kata benda dari strong. Kata benda dari strong. Strong ini adalah adjektif atau kata. Ya, aku nge-lag ya tadi ya. Iya, Kak. Oh, sekarang Iya, masih? Kak. Sekarang masih nggak? Enggak, Kak. Udah, Kak. Enggak, Kak. Udah enggak, Kak. Oh, udah enggak. Kak. Oke, aku lanjut ya. Kok bisa sih? Shock deh. Let's pray together, itu hal nggak akan terjadi lagi. Oke. Tadi sampai mana? Efficacy. Oh, udah nggak nge-lag kan, bener ya? Bener loh. Ya, Iya, Kak. Efficacy itu artinya kan producing effect. Iya, Kak. Effectiveness. Sementara effectiveness itu artinya adalah suatu keberhasilan dari sesuatu. Kalau misalnya kita masukin nih effectiveness ini ke teks ini, cocok nggak? Russian researchers believe that the effectiveness of the garlic preparation is due to garlic's high content of sulfur compounds. Cocok ya, karena artinya sama aja. Russian researchers percaya kalau misalnya manfaat dari garlic sama-sama manfaat artinya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Kak. Iya, Kak. Enggak, Kak. Enggak, Kak. Enggak, aku bisa tahu kalian bilang enggak, Kak. Oke, nomor 4. The word disorder can be replaced by, ini baru nih. Can be replaced. Jadi kalau misalnya tadi itu kita cuma nyari closest meaning aja, tapi kalau sekarang kita harus nyari kata yang bisa menggantikan kata disorder ini di dalam teksnya. Jadi nggak cuma mencari sinonimnya aja, tapi harus nyari kata yang tepat untuk bisa menggantikan kata itu. Oke, kayak tadi lagi teman-teman. 30 seconds starts from now. Go, 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 go. Ih, lagi terus. A. Oke. Iya deh, ini bukan closest meaning. Ini can be replaced. Oke, timernya bunyi. Titit. Aku tadi lihat nih banyak A, B, oh ada I think C. Mana ya kira-kira ya? Disorder itu artinya apa sih? Disorder ini juga aku baru tahu. Disorder itu adalah dari dis dan orders. Artinya adalah disturb orders. Disturb orders artinya hal yang nggak sesuai sama urutan, yang udah ada urutannya tapi dia nggak sesuai. Itu makanya itu liver disorder. Jadi dia nggak biasanya kayak gitu, tapi orang ini mengalami gitu. Orang ini mengalami yang nggak sesuai kayak orang biasanya. Kita analisa lagi opsinya. Abnormalities. Abnormalities ini artinya apa sih? Abnormalities itu artinya ya abnormal atau nggak biasa.
sini abnormal atau sini unusual. Unusual, beda dari yang lain gitu. Kalau B, troubles. Troubles itu artinya adalah problem atau masalah. Trouble, trouble, trouble. Kalau C, disturbances. Disturbances itu artinya dia adalah kata benda noun lagi dari kata kerja disturbance, disturbing. Disturbing, ini kata kerjanya. Verb. Artinya adalah terganggu. Disturbing itu mengganggu. Kalau disturbances terganggu. Terganggu, ya terganggu. Kalau D, difficulties. Difficulties ini adalah apapun yang susah-susah pokoknya. Hard. Bisa hard to deal, bisa hard to do, bisa hard to understand. Pokoknya apapun yang susah-susah deh itu namanya difficulties. Understand? Kalau irregularities. Irregularities itu artinya adalah irregular, sama. Tidak biasa. Regular itu kan biasa, irregular tidak biasa. Gitu ya teman-teman. Nah, jawabannya apa nih? Tadi aku lihat banyak yang jawab A. Abnormalities, abnormalities. Nah, aku mau jelasin di sini teman-teman. Ini kan nih kalau kita baca di teksnya ya. Even lifestyle disease such as diabetes, liver disorder, and heart ailments, and infectious disease such as hepatitis, HIV, and malaria can also be treated with stem cells. Tadi di sini dinyatain kalau liver disorder ini tuh terjadi karena lifestyle disease ya. Karena gaya hidupnya ini bermasalah. Jadi bukan dia dari lahir ada liver disorder, enggak. Tapi karena dia emang misalnya dia ngerokok, apa makan mie, apa-apa, hidupnya nggak sehat yang menyebabkan liver disorder. Nah, sementara kalau abnormalities itu menyatakan ketidaknormalan tuh yang dari sananya gitu. Kayak misalnya autism, atau kalau misalnya mental health, kayak bipolar gitu. Itu kan dari sananya ya dia udah lahirnya begitu gitu. Tapi kalau di sini ini kan baru-baru ini kejadiannya nih gara-gara lifestyle-nya nggak bener. Jadi jangan dari awalnya gitu. Makanya jawabannya adalah C. Tadi banyak yang perbaikin jawabannya C. Hebat deh. Nah, no bipolar is an abnormal. Oh enggak, bukan abnormalities ya? Aku nggak tahu. Aku ngerasa soalnya bipolar itu dari lahir kan dia dari sananya bukan sih? Iya nggak sih? I don't know. Kalau misalnya kalian lebih tahu, kalian lebih pinter dari aku tahu. Kalian lebih pinter. No, I think. Oh, I'm sorry kalau misalnya ada yang tersinggung. Nggak, maaf ya kalau misalnya ada yang bipolar atau apa terus tersinggung sama ucapan aku. I'm not meaning. Aku nggak bermaksud. It's okay. Oke, kalau sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke. No. Oke, aku ganti ya. Bipolar is a mental disorder, right? Which is supposedly oh, alah. Oh, jadi baru kelihatannya itu gara-gara ini ya, pas udah gede ya? Gitu toh. Aku baru tahu. Oke, lanjut kita ke nomor berapa ini? Nomor 5. Ya, nomor 5. Which of the following is closest in meaning? Closest in meaning. Oh, ini jadi closest in meaning ya. Jadi kita nggak perlu nyari kata yang bisa menggantikan lagi. Ini cuma nyari sinonimnya aja. Closest in meaning. Oke, kayak tadi lagi, teman-teman. 30 seconds start from now. No. Stern ya. Oh, lainnya stern. B. Oke, ramein lagi dong teman-teman. Ramein. I know you can do it. I know you can do this. I know you can do this. Oke. B. 3, 2, 1. Tidit.
Tidit, tidit. Ada yang jawab E, ada yang jawab B. E atau B? E atau B? Which of the following is closest meaning to stern in line above? Stern. Stern itu artinya gimana ya? Coba kita lagi baca teksnya dulu deh. The hardest thing is to control our own emotions because some teachers like myself are used to the stern approach in disciplining students. Jadi kalau misalnya kita artiin dari sini ya, hal yang paling sulit bagi para guru-guru ini adalah untuk mengontrol emosi mereka. Karena mereka ini biasa untuk melakukan pendekatan yang keras gitu, sama untuk mendisiplinkan murid-murid mereka gitu. Jadi pendekatan mereka nih nggak humanis lah gitu. Itu namanya stern. Berarti kalau di sini kita bisa ambil kesimpulan stern itu artinya adalah hardness. Sini. Hardness atau keras. Nah, coba kita analisa lagi jawabannya. A, uncompromising. Ini ada kata ini ada compromising. Berarti artinya tidak berkompromising. Nggak compromise ya. Nggak bisa diganggu-gugat. Udah gitu-gitu aja. Oke, yang B, strict. Strict ini artinya kalau aku bisa tulis di sini adalah aku bakal tulis severe in discipline. In discipline. Severe in discipline. Severe ini artinya apa, Kak? Severe ini artinya hard. Sama dong sama ini. Berarti jawabannya B dong, udah jelas. Tapi tetap kita bahas dong, namanya kita belajar. Severe in discipline artinya hard in discipline. Dia tuh disiplinnya keras, dia tuh disiplinnya ketat. Severe ini artinya ketat ya. Nggak bisa ini deh, nggak bisa ketawa-ketawa lagi. Kalau A ya A, B ya B. Itu namanya strict. Makanya kalian sering dengar pasti strict parents like mine. C, frightening. Frightening itu artinya adalah causing fear atau membuat takut. Membuat takut. Apa mirip-mirip ya mas scary ya. Cuma scary itu lebih ke serem. Kayak aku tuh suka bayanginnya tuh scary itu berapa level di atasnya frightening gitu. Kalau scary itu artinya udah serem banget. Kayak misalnya nonton Annabelle. Nah itu tuh scary gitu. Tapi kalau nonton apa sih yang nggak terlalu serem? Oh, Setan Pondok Indah. Nah, itu frightening tuh. Tapi balik lagi ke masing-masing ya. Kalau menurut aku sih, Annabelle serem. Annabelle itu scary bagi aku. Nah, terus D. Lenient itu artinya adalah toleran. Jadi kebalikannya dari strict ya. Jadi dia itu toleran. Jadi kalau misalnya nggak ketat gitu, suatu peraturan yang nggak ketat. Kalau ruthless. Ruthless itu artinya adalah having no pity. Having no pity. Having no pity. Jadi dia nggak punya rasa belas kasihan. Ruthless itu. Nah, kalau kita lihat di sini stern ini cocoknya yang mana sih? Ya, cocoknya sih ya yang frightening itu lebih yang ngagetin gitu, like thriller. Iya deh, pokoknya gitu deh, pokoknya yang nggak terlalu, yang nggak scary gitu loh, ngerti gak sih? Kalau misalnya serem banget gitu tuh namanya ya scary. Kalau masuk rumah hantu, nah itu scary tuh. Tapi kalau dikagetin doang ya, iya sih, masuk sih. Jadi jawabannya adalah yang D, strict. Kenapa? Karena ini sama-sama kelihatan ya, hard in discipline. Sementara stern ini artinya adalah hardness. Udah sama-sama hard, sama-sama keras. Makanya jawabannya yang B. Oke, ini udah di pertengahan ya kita ya. Kita udah di pertengahan nih. Kalian nyadar nggak sih kita udah ngerjain 5 soal. Jadi di sini aku bakal ada 5 minutes break.
Jadi di 5 minutes break ini aku pengen kalau kalian misalnya mau ke toilet dulu boleh. Kalau kalian misalnya mau ambil makanan dibawa di dapur boleh. Kalian mau ngulet dulu sebentar boleh banget pokoknya. Kalian boleh istirahat dulu sebentar 5 menit, 5 minutes break sebelum kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Tarik nafas. Wah. Tarik nafas. Kalau mau ngobrol boleh nggak nih Kak kalau ngobrol? Oh, mau ngobrol dulu, boleh dong, Dim. Masa nggak boleh? Ih, jadi ngobrol nggak? Jadi. Siapa yang mau duluan nih? Sebenarnya aku di game sih, mini games gitu buat kalian, mau nggak? Tapi garing banget, nggak apa-apa ya. Ih, jangan ketawa. Ya, aku aja belum Coba dulu ngomong. kali. Garing banget sih. Garing banget. Ini game easy parah ya. Ayo Kak, ayo. Kalau kalian lagi ikutin kelasnya kayak Katarina tuh, ya mirip-mirip lah sama kayak gini. Cuma ya. Maaf loh ya kalau nggak lucu. Maaf. Gamesnya adalah guess this animal name in English. So easy kan? Easy banget. Ini udah ada gambarnya. Kalian tinggal ini apa kira-kira? Krokodil. Let me guess. It's chicken. In English. Chicken. Krokodil. Pokoknya clue-nya tuh lehernya panjang. Giraffe. Oh, iya kak. Terus dia tuh tinggalnya di Afrika gitu. Dia tinggal Tebak-tebakan yang kayak filter IG itu kan Kak, yang kepalanya beda sama badan. Iya itu. Kepalanya pasti right, dok. Ih, kalian bener-bener Upin lagi. Ih, Upin bener kakinya panjang. Doraemon. Dora. Fish. Aduh, Krokodil, Kak. macem-macem ya. Makin macem-macem nih. Mati Godzilla. Aduh. Upin gak tinggal di Afrika ya teman-teman. Aku mau clear di sini. Upin Ipin gak tinggal di Afrika. Ini tim latar belakangnya Afrika ya. Iya. Oke, langsung aja teman-teman kita pecahkan kegaringan ini. Jawabannya adalah Unta. ostrich. juga sih. Bener dong ya. Di Afrika lehernya panjang. Bener kan? Ostrich kan? Bener Gak salah Kak. dong. Ini mungkin ostrichnya hybrid ya. Ostrichnya hybrid ya teman-teman ya. Makanya kayak gitu ya. Kakinya juga ikut panjang. Maafin kalau garing. Di filter IG. Udah ya teman-teman ya. Nanti deh aku kalau misalnya kalian tuh makanya join real class biar ikutin banyak kegaringan lain lagi gitu. Daftar dong real classnya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut soal ke berapa? Ke-6. Nah, in line above, the word regard could best be replaced by, ini mana regardnya? Oh ini, said he used to regard slapping and pinching as common in disciplining students. Ngeri banget. Oke teman-teman, 30 detik lagi, mulai dari sekarang. Ayo. A. B. A. Not sure though. A. Aku tadinya rencananya mau 1 menit per soal, tapi kalian ini pinter-pinter banget. Aku jadi, kayak 1 menit kelamaan deh. Kalian 30 detik aja udah rame banget kayak gini. A. 3, 2, 1. Oke. The word regard itu artinya adalah, kita baca dulu deh. Said he used to regard slapping and pinching as common in disciplining students. Oh, jadi dia tuh dulu suka melakukan slapping dan pinching sebagai hukuman biasa buat students gitu.
Berarti regard itu di sini artinya ya udah kelihatan dong kayak gini. Regard ini artinya adalah consider atau mempertimbangkan. Jadi he used to regard slapping and pinching. Dia suka melakukan gitu. Tapi regard itu tuh biasanya udah kejadian gitu loh. Kalau consider tuh masih kayak mikir. Tapi kalau regard itu udah kejadian. Tapi artinya masih mirip-mirip ya. Karena regard itu kalau dilihat di kamus juga artinya consider. Jadi jawabannya yang A nih. Tapi kita tetap bahas yang B-nya ya. Ignore. Ignore ini artinya adalah refuse to notice something, atau dia itu menolak untuk memperhatikan suatu hal. Kalau bahasa gaulnya tuh kacang, dikacangin, diignorin, itu namanya ignore. Kalau yang C, doubt. Doubt ini artinya adalah lack of confidence. Lack of confidence atau nggak yakin. I still have doubt on this person. Aku masih nggak yakin sama ini orang. I still have doubt in this project. Aku nggak yakin sama project ini. Artinya dia masih ragu-ragu. Itu bahasanya ragu-ragu. Kalau yang D, conclude. Conclude itu artinya adalah enclose. Enclose artinya conclude itu artinya membawa ke akhir, menutup. Beda ya sama summarize atau menyimpulkan, itu beda. Kalau menyimpulkan itu ada suatu hal, ada suatu teks atau presentasi, kita disuruh ngambil inti sari dari project atau dari teks atau dari presentasi tersebut. Tapi kalau conclude itu lebih ke menutup, lebih ke mencari apa sih hikmahnya dari ini, dari presentasi ini, mencari apa sih inti ininya, apa ya, menutup lah, pokoknya kasih kata-kata mutiara terakhir itu loh, penutupan itu. Nah itu namanya conclude tuh, yang kayak di akhir-akhir itu. At the end, we should all be good to our mother. Nah, kayak gitu tuh. Itu namanya conclude tuh. Nah, kalau yang presume. Presume ini artinya adalah take something as true. Atau presume ini udah menyimpulkan duluan sebelum orang lain tuh klarifikasi. Nah, kalian tuh pasti lebih familiar sama saudaranya nih. Assume. Terus apa sih bedanya assume sama presume, Kak? Kan sama-sama menyimpulkan, sama-sama orang belum ngomong udah ngasih kesimpulan. Nah, kalau assume itu dia itu nggak ada landasannya dia bisa ngomong gitu. Misalnya kalian assume aku suka warna pink. Nggak ada alasannya, cuma karena ya muka kakak kayak orang yang suka warna pink aja gitu. Nggak ada alasannya kan, nggak ada backgroundnya gitu kalian bisa ngomong gitu. Itu namanya assume. Nah kalau presume itu tuh kalian ada landasannya kenapa ngomong kayak gitu. Misalnya kalian presume aku suka bangunan. Kalian kenapa bisa ngomong kayak gitu? Karena aku kuliah di PWK gitu. Itu namanya presume. Kalian ada alasan yang ngomong kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi assume sama presume ini nggak sama. Nah, oke. Jadi jawabannya yang A ya. Ada yang mau nanya dulu nggak sampai di sini? Ini sebenarnya masih materi yang mudah sih ya. Coba aku lihat. Ada yang nanya nggak? Kayaknya nggak ada yang nanya ya. Lanjut aja deh, kita lanjut ke nomor 7. The word hollow in the text is closest in meaning to. Oke, seperti biasa teman-teman, aku kasih waktu 30 seconds start from now. Oke. Hollow. Kalian tau gak sih dulu ada film namanya Sleepy Hollow?
aku suka sama film itu karena yang main Johnny Depp. Dan Johnny Depp adalah Daddy. Daddy semua. Genrenya apa Kak? Sleepy Hollow tuh apa ya? Horor apa thriller gitu, lupa aku. Pokoknya itu deh. Bagus deh. Ini sebenarnya bukan sinonim ya. Oke. Sebenarnya bukan sinonim ini cuma meaningnya aja ya. Hollow itu artinya apa sih? Hollow itu artinya adalah empty. Tapi itu bukan empty yang kosong, bener-bener kosong gitu loh. Kayak misalnya, misalnya ada kayak besi ini nih, kan? Nih, anggap aja besi ya. Jelek gambarnya. Nah, terus nih kosong kan nih dalamnya nih. Nah, ini di dalam-dalam ini namanya hollow. Berlubang. Ya Allah, susah banget ngomongnya. Hollow itu berlubang. Nah, digambarin lagi, mana gambarnya jelek. Ini merusak image banget. Hollow itu artinya adalah berlubang. Kalau di sini berarti udah jelas berongga. Nah, iya berongga, bener. Ini dia kalau nggak ada Rizky Rio Tandoko ini aku kayaknya bakal ini banget deh. Bakal fakta banget sih. Berongga. Jadi kayak misalnya ada cave gitu atau misalnya ada gua atau apa. Nah, itu namanya hollow tuh, berongga gitu tuh. Iya benar itu berlubang. Jadi jawabannya adalah yang A, having empty space inside. Sesuai ya sama deskripsi yang tadi aku jelasin. Hollow itu artinya ada empty space inside. Jadi yang kosong itu yang di tengah. Itu namanya hollow. Kalau yang lainnya nggak usah dijelasin ya. Ini kan ngerti ya. Oke, lanjut aja deh kita deh ke nomor selanjutnya, nomor 8. Nomor 8 adalah the verb to utilize means kayak tadi lagi 30 seconds starts from now. Kalian kok cepet-cepet banget sih? Pura-pura mikir dulu gitu loh. Gue jadi kesel kayaknya soalnya kegampangan ya. Aku tadinya pengen kalian relax, jadi malah santai banget nih. To make use of. Oke. B. Ayo. Lagi ya, 3, 2, 1. Titit, B. Ya. The verb to utilize means, bener ya teman-teman, artinya adalah to make use of. Utilize itu artinya mempergunakan. Seperti kalau misalnya kita baca di teksnya, with government encouragement to utilize wind and solar technologies, their costs have come down and are now in the same league as the increased cost of fossil fuel technologies. Artinya adalah mempergunakan sesuai sama use. Tadi kan aku udah jelasin use juga ya. Use itu artinya menggunakan. To make use of. Nah, kalau to criticize ini artinya apa sih? To criticize itu artinya adalah to find fault. To find fault atau mencari kesalahan. Kalau to introduce itu artinya adalah to make known. To make known. Atau memperkenalkan. Introduce itu bukan hanya untuk orang ya, tapi juga bisa untuk suatu benda atau misalnya to introduce this new Apple iPhone, memperkenalkan suatu project apa itu bisa to introduce namanya. Kalau yang to accelerate ini artinya adalah to progress. Biasanya ini digunakan untuk speed ya, untuk kecepatan, untuk accelerate itu. Kalau itu to manufacture. To manufacture itu artinya adalah the act of producing atau memproduksi sesuatu. Itu aku nggak bisa nulis sampai sini karena atau memproduksi sesuatu. Nah, dari sini balik lagi ke yang tadi ya, jawabannya adalah to make use of. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak? Oke, kalian udah pada pintar semua sih ini namanya. Hebat, orang pintar masih mau belajar.
Soal selanjutnya adalah nomor berapa ini? Nomor apa sih? Kak, contoh kalimat buat yang E dong. Yang E itu apa sih? Oh, to manufacture. Apa ya? Manufacture. Produksi ya. To manufacture, untuk memproduksi. Apa sih, aku tadi tuh main SimCity. Aku tahu tuh. Memproduksi. Oh, plastic. To this. Bentar. Aku tuh pengen bikin fancy word gitu loh. Biar kelihatan keren dong di depan kalian. Kenapa aku tuh dari tadi? Manufacture. To manufacture. Tadi ada yang komen. Oh, enggak. Manufacture itu biasanya di belakang kalimat ya. Jadi misalnya kayak plastic manufacture atau misalnya wood manufacture, produksi kayu, produksi plastik, produksi besi gitu-gitu. Bentar, ini tadi yang nanya siapa sih? Faida. Oke, Faida. Udah oke belum? Kalau belum oke, kalian lihat Google, dia lebih oke daripada aku. Maaf ya teman-teman, aku tuh orang yang sangat-sangat awkward di sini. Kita lanjut aja boleh nggak? Apa tadi udah? Apa masih mau lagi? Oke, nggak apa-apa, udah paham. Maaf ya Faida. Tapi tadi udah jelas kan ya, insya Allah aku udah berdoa itu jelas ya Allah. Jangan sampai anak orang salah pengertian gara-gara lu yes. Oke, soal nomor 9 teman-teman. The word assigning is closest in meaning to 30 seconds starts from now. Belum ngomong 30 seconds saja udah banyak. D. Oh iya. D. Assigning. Bentar ya, aku izin dulu. D. 3, 2, 1. The word assigning is closest in meaning to. Assigning itu artinya apa sih teman-teman? Assigning itu artinya adalah to. Assigning artinya adalah to transfer to other, atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Sementara kalau di sini kita lihat that productivity was the critical factor in assigning things. Assigning juga bisa dibuat untuk menugaskan ya. Menugaskan, assign student, assign teacher gitu. Kalau kita analisa lagi satu-satu. Asking itu artinya adalah put on a question. Put a question atau mempertanyakan suatu hal, menanyakan suatu hal kepada orang, itu namanya asking. Kalau smiling adalah producing smile. Yang aku kasih senyum, cuk. Nah, producing smile. Kalau loving ya berarti producing love. Produksi ketawa gitu. Showing emotion with a little bit of chuckle. Jadi senyum yang ada suaranya, itu namanya love. Kalau giving itu artinya adalah sama kayak ini juga, to transfer to other. Aku ganti, bahasanya adalah possession of another. Atau kepemilikan seseorang, memberikan sesuatu kepada seseorang, itu namanya giving. Kalau eating ya makan, to eat gitu. Jadi kalau di sini jawabannya adalah yang karena sama-sama giving.
sama-sama transfer to other, sama-sama memberikan kepada orang lain. Jadi jawabannya adalah yang D. Hebat banget sih nih sobat-sobat jago, hebat nih. Sobat jago udah jago. Lanjut lagi, kita ke soal nomor 10. The word dwindling in the last sentence means... Oke, bentar. Ini kok aku nggak bisa timer. Nah, the word dwindling in the last sentence means, ini agak jarang ya kata dwindling ini. Oke deh, 30 seconds lagi from now. Ini kayaknya udah mulai berkurang. Kok pada bener sih? Aku kira ini kalian bakal setidaknya kesusahan sedikit gitu, kayak kalian jago-jago banget sih. Next materi deh, aku bakal kasih level yang lebih tinggi lagi dari ini. 3, 2, 1. Habis. Yay, 30 second habis. Oke, kita lihat di sini the word dwindling. Aku bakal baca aja teksnya deh. Kita pura-pura nggak tahu gitu. Dwindling artinya apa sih, Kak? Dwindling kita baca dari yang mana ya? Dari Artiksi. Arctic Sea is melting faster every year. Then there are growing fears of a shutdown of the ocean currents that keep Europe warm for its latitude. Clashes over dwindling water resources may cause conflicts in many regions. Oh, jadi ini tuh intinya tentang global warming ya. Ini dari awalnya udah bilang global warming. Jadi di sini disebutkan kalau global warming berarti nggak mungkin dong ya cadangan air, water resources ini meningkat, pasti berkurang dong, karena ini dia nyebutin sebuah masalah. Jadi dwindling ini pasti artinya berkurang. Coba aku bakal tulis di sini, dwindling ini artinya adalah shrink atau menyusut. Shrink, kalian tuh biasa sering nemuin kata shrink itu kayak di kapal tenggelam gitu, shrink. Itu biasanya shrink. Tapi shrink ini di sini artinya menyusut, dwindling gitu. Kalau yang A, increasing udah jelas nggak mungkin ya, karena kan ini berkurang, jadi nggak mungkin meningkat dong. Increasing ini artinya adalah meningkat. Kalau B, diminishing ini artinya adalah to make less atau to make less atau berkurang. Kalau yang C, deleting. Is that, am I pronouncing it right? Artinya adalah eliminate atau mengeliminasi, menghilangkan. Kalau yang D, adding up. Adding up ini artinya adalah come up to expected total. Jadi kalau misalnya increasing itu naik aja. Tapi kalau adding up itu tuh ada batasannya gitu. Kalian tahu bakal sampai mana. Misalnya adding up to 100 bakal naik sampai 100 gitu. Kalau increasing naik doang, nggak tahu sampai kapan naiknya, sampai awan juga nggak apa-apa. Tapi kalau adding up itu ada batasnya di sini. Nah, kalau climbing itu artinya to go upward, memanjat. To go upward, memanjat. Nah, kalau gitu artinya dwindling itu yang mana, Kak? Means artinya apa, Kak? Jelas dong yang B, diminishing atau to make less. Berarti udah bener nih teman-teman jawabannya. Yang B. Oke. Sampai situ aja teman-teman. Makasih ya yang udah mau ngikutin kelas aku hari ini walaupun banyak garingnya. Banyak, ini stop share-nya gimana sih? Maaf, aku tuh. Bola warna merah. Gimana di stop share-nya? Ada di bagian atas. Bentar. Bagian atas, terus aku ngapain? Gini, nah. Oke.
Maaf ya teman-teman kalau aku masih banyak banget kekurangan. Aku tadi banyak banget dikoreksi sama teman-teman semua. Kalian hebat, kalian koreksi aku merasa malu banget di sini sebagai tutor. Kalian banyak koreksi aku, tapi nggak apa-apa. Aku senang aku bisa belajar sama teman-teman semua. Kalian hebat, kalian keren. Oke, makasih ya Guys, teman-teman. foto yuk, jangan keluar dulu. Ayo on Ini cam. hari terakhir ya? Ini Iya, hari trial terakhir. test, iya. Yuk yang bisa Nah, on cam. kalian Atau kalau nggak mau kelihatan muka, kelihatan setengah muka nggak apa-apa kok. oke. Seru nggak nih belajarnya sama Kak Layina? Seru nggak nih teman-teman? Seru banget Seru. katanya. Kayak cuma kali Layina yang pakai games ya. Di sini tutor bahasa Inggris ada 2 kok. Ada aku sama Kak Gevira. Kak Gevira itu lebih jago banget daripada aku. Jadi kalau kalian ngerasa nggak dapat ilmu dari aku hari ini, di Kak Gevira nanti bakal jauh lebih keren deh. Pokoknya dia lebih hebat Inggrisnya daripada aku. Oke. Makasih ya teman-teman semuanya yang udah Oke, datang. belum di screenshot. Iya. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Oke, tadi ada yang mau nanya nih, langsung on mic aja nih yang mau nanya. Tadi yang mau nanya ada di kolom chat. Bilkis Salwa, kenapa Bilkis Salwa? Aku mau nanya dong kalau